Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Alkindi dan Ibnu Sina, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Ibu Aisyah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah anak-anak, bagaimana liburannya? Apakah menyenangkan? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Ibu yakin anak-anak pasti ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja, tapi tidak apa-apa untuk yang di rumah saja, karena sama ibu juga hanya di rumah saja. Nah, bagaimana setelah 3 minggu berlibur, anak-anak sudah siap belajarnya? Sudah semangat lagi ya? Mudah-mudahan anak-anak bertambah semangatnya untuk belajar lagi di semester 2 ini. Nah, hari ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan membahas mengenai semangat belajarnya Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak tahu tidak siapa itu Nabi Idris? Nah, Nabi Idris itu adalah nabi kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebelum kita menyimak kisah Nabi Idris alaihi salam, kita buka dulu ya pembelajarannya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik, sekarang kita akan menyimak kisah Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak penasaran kan bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisahnya. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi.
Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Idris alaihi salam kita dapat mencontoh perilaku terpujinya. Yang pertama, Nabi Idris itu pandai karena Nabi Idris itu rajin belajar sejak kecil. Yang kedua, Nabi Idris itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam itu sabar. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Idris tersebut, mudah-mudahan kita dapat mencontohnya. Anak-anak juga jangan lupa ya untuk sholat 5 waktu. Dan tidak lupa juga untuk tetap semangat dalam belajarnya. Meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh, tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Mari angkat tangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.